Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk senantiasa mentaati firman-Mu di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tema renungan saat ini adalah nyatakan kasih melalui tindakan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, cinta adalah sebutan lain dari kasih. Kasih memiliki kekuatan besar yang mendorong kita bertindak untuk merawat dan melindungi orang yang kita cintai, meskipun itu membutuhkan pengorbanan. Kekuatan kasih seperti itu nyata dalam perjalanan hidup mantan Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan, dengan istrinya Nancy. Nancy tahu bagaimana terus belajar mengasihi orang yang telah dinikahinya, meskipun dia berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Ronald Reagan dan Nancy menikah tahun 1950, tepatnya 2 tahun setelah mereka berpacaran. Tali pernikahan mereka berlanjut meskipun diwarnai oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti yang dialami oleh pasangan suami istri pada umumnya. Saat Reagan menjabat sebagai Presiden Amerika selama 2 periode, Nancy setia mendampinginya. Setelah pensiun, Reagan menderita Alzheimer dan penyakit itu membuat ia lupa segala-galanya, bahkan pada istrinya. Pada masa-masa sulit dan butuh kesabaran yang ekstra itu, Nancy merawat suaminya dengan kasihnya yang besar. 10 tahun Reagan menderita Alzheimer dan Nancy terus merawatnya. Nancy hanya sekali meninggalkannya, yaitu pada waktu Reagan berada di ruang operasi. Di dalam kondisi yang memprihatinkan itu, Reagan pernah melontarkan kalimat yang mengejutkan Nancy. Anda siapa? Kok siang malam terus-menerus menemani saya? Kekuatan kasih membuat Nancy mampu menjawab, aku istrimu sayang, itu sebabnya aku terus menemanimu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, adalah keuntungan jika kita mendapat kesempatan untuk mewujudkan kasih kita, karena dengan demikian kasih kita akan semakin melimpah. Banyak orang yang rugi tidak melihat kekuatan kasih karena ia menahan diri untuk berbuat kebaikan yang sebenarnya bisa ia wujudkan, dan itu menyebabkan kasihnya memudar. Ketika kita mendapat kesempatan untuk menabur kasih, itu artinya kita mendapat kesempatan untuk berkenan di hadapan Allah. Kekuatan kasih menjadi nyata ketika kita mewujudkannya di dalam perbuatan. Nyatakanlah kasih kita dengan sikap yang bersedia untuk melayani, menolong, berkorban dan mengasihi mereka yang memerlukan perhatian dan pertolongan kita. Mari kita wujudkan kasih melalui tindakan nyata, tidak hanya dengan kata-kata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami ingin menabur kasih
pada sesama kami di dalam menjalani hari-hari hidup kami, sehingga orang melihat Engkau ada di dalam diri kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi karena pertolongan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Saat ini kami juga ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kami mohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Kami saat ini juga berdoa ya Bapa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberi hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.